Alhamdulillahilladzi khalaqa nura ala qulubil mu'minin waj'alaha sababa li sa'adatil 'amilin al-mukhlasin fatuba liman amana billahi wa man ittaba'a sunnata khataman nabiyyin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-maliku haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Waqad qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama, dari hati yang paling mendalam, patutlah kiranya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan Jumat yang penuh berkah ini kita masih bisa hadir di masjid kita tercinta ini untuk memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala, yakni menunaikan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat sebagai amal solih kita. Yang kedua, assalatu wassalam, mudah-mudahan senantiasa terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Setiap kita tentu menginginkan yang namanya keselamatan dan kebahagiaan hidup, baik itu di dunia ini, lebih-lebih nanti di akhirat. Ketika kita nanti kembali ke kampung akhirat, kita ingin menjadi hamba-hamba Allah yang terselamatkan. Yang bentuk dari keselamatan akhirat itu adalah diselamatkannya kita dari azab neraka dan dimasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Maka dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyatakan, faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang aku selamatkan dari nerakaku, kemudian aku masukkan ke dalam surgaku, itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Al-faizin. Jadi orang-orang yang mendapatkan kemenangan di akhirat adalah mereka yang diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari azab nerakanya dan dimasukkan ke dalam surganya. Oleh karena itu, di antara doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa kita baca, yang ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 201. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa yang diajarkan langsung oleh Allah taala dalam Al-Quran. Di antara hamba-hambaku itu, kata Allah, mereka bermohon minta kebahagiaan dunia dan minta kebahagiaan akhirat. Wa qina adzabannar, sekaligus minta keselamatan dari azab neraka. Maka ini yang kita dambakan para jamaah rahimakumullah. Di dunia kita bahagia. Yang bentuk hidup bahagia di dunia adalah kita menjadi hamba-hamba Allah yang dimudahkan untuk senantiasa beribadah. Kita punya anak-anak yang solih dan solihah. Kita punya keluarga yang sakinah. Dan kita punya jalan rizki yang halalan, thayyiban, mubarakan. Itu bentuk bahagia dunia. Sehingga nanti dengan kebahagiaan dunia itulah menjadi modal dasar kita untuk menggapai kebahagiaan akhirat tadi itu. Maka para jamaah rahimakumullah, perkenankan dalam khutbah Jumat yang singkat ini, khatib menyampaikan 3 resep Al-Quranul Karim agar kita termasuk orang-orang yang bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Sesuai dengan terbatasnya waktu, mudah-mudahan nanti bisa menjadi satu keterangan yang bermanfaat. Yang pertama, agar kita menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat adalah
menjadi orang yang beriman dan berjihad di jalan Allah. Ini yang paling utama dan ini syarat mutlak. Iman ini adalah kunci kesuksesan, kunci kebahagiaan di dunia ini dan di akhirat nanti. Maka di dalam Al-Quran surat Shaf ayat 10 sampai 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah engkau aku tunjukkan satu perniagaan yang perniagaan itu bisa menyelamatkan kamu dari azab yang sangat pedih. Ini Allah Ta'ala mengawali firman-Nya dengan kalimat pertanyaan. Maukah engkau aku tunjukkan satu perniagaan yang ketika itu engkau lakukan tunjikum min adzabin alim, engkau akan terselamatkan dari azab yang pedih. Maka dilanjutkan ayatnya, tu'minuna billahi wa rasulihi, yaitu engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Iman artinya adalah keyakinan yang tidak ada sedikit pun keraguan-raguan. Beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang kemudian iman itu kita buktikan dan kita wujud nyatakan dengan wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kita buktikan iman itu dengan kita bersungguh-sungguh berjihad, berjuang di jalan Allah Ta'ala. Dengan apa? Dengan harta kita, dengan jiwa kita, yang semua itu kita niatkan untuk semata-mata mengharapkan keridhaan Allah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah sesuatu yang sangat baik bagi kamu jikalau engkau mengetahui. Ini syarat pertama, kita beriman dan berjihad di jalan Allah. Jihad itu bukan berarti harus kita artikan dengan berperang, kita mengangkat senjata, bukan. Kita pada siang hari ini bisa mengalahkan kesibukan kita urusan-urusan dunia, kemudian kita mau memenuhi undangan Allah Ta'ala, hadir di masjid kita ini menunaikan ibadah sholat Jumat sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang yang beriman, ketika diseru untuk menunaikan ibadah sholat Jumat, bersegeralah. Maka ini bentuk jihad kita. Kita bersyukur kita bisa memerangi kesibukan-kesibukan dunia dan kita mau memenuhi undangan Allah Ta'ala. Ini contoh jihad. Di subuh hari misalnya, ketika kita mungkin dalam keadaan payah, mata kita masih mengantuk, tetapi ketika sudah diseru untuk menunaikan ibadah sholat subuh, dan subuh berkumandang, kita mau melangkahkan kaki kita memenuhi panggilan Allah tersebut, maka itu adalah bentuk dari jihad. Maka ini adalah sumber kebahagiaan, bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Yang kedua, ketika kita ingin jadi orang yang bahagia dunia akhirat adalah bertakwa kepada Allah. Kemarin 1 bulan penuh selama bulan Ramadan kita ditarbiyah oleh Allah Ta'ala, dididik, dilatih menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa ini. Maka jelas sekali tujuan puasa itu kan la'allakum tattaqun, menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa inilah orang yang nanti akan mendapatkan kebahagiaan, bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Az-Zumar surat ke-39 ayatnya nomor 61. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yunajjiyallahu alladziina taqaw bimafazatihim la yamassuhumus su'u wa lahum yahzanun. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. Maksudnya mereka menang melawan hawa nafsu, mereka menang melawan godaan syahwat mereka, mereka menang melawan godaan setan mereka, karena mereka senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka la yamassuhumus su', mereka sama sekali nanti di akhirat tidak akan disentuh dengan azab neraka. Walahum yahzanun, dan mereka tidak akan berduka cita. Ini orang yang bahagia, ini orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran Al-Quran. Al-Quran ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita.
Ketika kita dalam hidup dan kehidupan dunia ini selalu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, kita mencintai Al-Quran, maka Al-Quran akan membimbing kita, menuntun kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu kebahagiaan. Rasulullah bersabda, "Man ja'alal Qur'ana amamahu." Siapa yang menjadikan Al-Quran itu sebagai imamnya, maka qadahu ilal jannah. Al-Quran akan membimbing dia menuju ke surga. Sebaliknya, wa man ja'alal Qur'ana khalfahu. Siapa yang membelakangi Al-Quran, membelakangi maksudnya dia itu jarang membaca Al-Quran atau tidak pernah memperhatikan peringatan-peringatan Al-Quran, maka Al-Quran akan mendorong dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah min dzalik. Maka salah satu hasil tarbiyah Ramadan kemarin menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang cinta kepada Al-Quran, sehingga hidup kita ini akan menjadi hidup yang bahagia, bahagia dunia dan bahagia akhirat. Al-Quran adalah solusi kehidupan. Apapun permasalahan kita dalam hidup ini, kembalikan pada petunjuk Al-Quran, maka berarti kita berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kita pelajari pada khutbah Jumat yang singkat ini. Jadi ada 3 jalan keselamatan. Yang pertama, beriman dan berjihad. Yang kedua, menjadi hamba Allah yang bertakwa. Dan yang ketiga, kita mengikuti petunjuk Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Inna ahsanal kalam kalamu wahil malikil mannan, wa huwa subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbikfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa Nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'alakum turhamun, la'alakum tuflihun. Waqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Wa ya ikhwatal iman rahimakumullah, i'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsi. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma sallimna ya Allah min afati dunya wa adabil akhirah. Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an wa tsabbit aqdamana bi jihadil Islam wahtim lana bi husnil khatimah. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina al mujahidina fi Filistin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna